Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revaldo Fabiansyah dari Prodi S1 Sistem Informasi. NPM saya 241705-2021. Dan ini adalah tugas matkul dari pengantar organisasi komputer. Jadi hari ini saya akan belajar mengenai gerbang logika dengan transistor. Jadi berhubung di modulnya itu sendiri nggak ada ya, kita cek di sini. Nah ini dia. Jadi di sini nggak ada kan, jadi saya bakal menggunakan referensi materinya itu dari Google atau AI, dan AI lebih tepatnya. Jadi kita pastekan di sini. Oke, baik. Mungkin kita akan mulai dengan yang AI dulu ya. Jadi seperti biasa formatnya itu kita kenalan dulu. Hai, saya mahasiswa. Ya di sini dia udah kenal saya. Coba kita tanya. Dia udah kenal ya. Berarti ini memorinya ke save. Hari ini saya ingin belajar mengenai ini apa? Ya. Nah, ini udah. Oke, kita coba cek lagi di sini. Ya kurang pas. Di sini mungkin ya, web studi ID. Oke. Belajar dari sini dulu. Gerbang logika dengan transistor. Oke, jadi gerbang logika dengan transistor itu dasar dari sirkuit digital, yang dimana transistor itu berfungsi sebagai saklar yang mengontrol arus yang untuk mewakili nilai logik ya 1 0 itu bilangan biner. Terus ini ada beberapa gerbang logika dasar yang dibuat menggunakan transistor. Yang pertama itu gerbang NOT inverter. Ini kalau dalam logika itu namanya negasi ya. Jadi sebuah gerbang NOT memberikan sinyal inputnya, jadi ke inputnya 1, outputnya 0, dan sebaliknya. Transistor biasanya menggunakan satu transistor. Ketika input diberikan tegangan tinggi, satu transistor aktif dan menghubungkan output ke ground. Misalkan logika 0, jika input 0, transistor mati dan outputnya menjadi 1. Ada gerbang N. N ini yang kalau di logika itu yang ketika keduanya bernilai 1. Nah ini dan jika keduanya bernilai 1, dia akan jadi 1, outputnya bakal jadi 1. Yang kemarin udah dibahas. Biasanya menggunakan 2 transistor yang disusun secara seri. Terus transistor harus aktif. Ya, dia harus memenuhi kondisi si logika N ini tadi ya. Jadi ketika kedua inputnya 1, outputnya bakal jadi 1. Kalau salah satu doang, dia bakal 0. Kalau ada gerbang OR, itu dari gerbang OR lah. Jika salah satu inputnya 1,
dia bakal 1 outputnya. Dia menggunakan transistor paralel. Jadi jika salah satu atau kedua input aktif, outputnya akan menjadi 1. Dan ketika keduanya itu tidak aktif, outputnya bakal 0 otomatis. Lalu ada gerbang not AND. Ini kebalikan dari gerbang AND. Ini yang kemarin juga outputnya 1 kecuali kedua input adalah 1. Jadi ketika outputnya itu 00, 01, 10, itu outputnya bakalan 1. Tapi ketika inputnya itu kedua inputnya itu 1, dia bakal 0 outputnya. Dia kebalikan dari gerbang AND. Ini menggunakan 2 transistor seri, namun dengan pengaturan membalikan hasilnya. Lalu ada juga gerbang NOR, not OR. Seperti yang not AND tadi, not OR itu berarti kebalikan dari OR. Outputnya 1 jika kedua inputnya adalah 0. 2 transistor dipasang paralel tapi outputnya dibalikan. Oke, coba kita cek yang di sini ya. Di sini juga nggak beda jauh penjelasannya tuh. Logic gate atau gerbang logika tuh berfungsi untuk proses dasar untuk nge-input ngeproses input bilangan binar. Jadi gerbang logika ini beroperasi berdasarkan sistem bilangan binar. Bilangan binar itu yang 0, 1, 1, 0 itu 2 angka. 0 berarti false atau off, 1 berarti true atau on. Lalu ada fungsinya. Di sini lebih banyak. Sederhana. Jadi sederhananya tuh fungsi dari gerbang logika tuh ngubah satu atau beberapa sinyal input jadi sebuah sinyal output. Terus untuk tahu gimana gerbang logika dapat mengubah sinyal input jadi output, kita harus mengetahui gerbang-gerbang tadi yang not AND OR, not AND, not OR. Di sini ada tambahan XOR dan X not OR. Di sini ada gambar, ini gambar apa? Ini simbol ya. Jadi ini maaf, ini gara-gara kipas ini nggak enak banget. Jadi ini simbol dari N, dia melengkung gini, algebraic function. Ini tabel kebenarannya. Lalu ini ada yang OR. Ini nih ada di, kalau praktiknya itu menggunakan yang namanya logisim. Coba kita cek. Aduh, nggak bisa di zoom ya. Nah, ini dia. Di sini ada not, ada buffer, and, or. Lalu kita tarik. Ini and. Ini untuk narik kabelnya. Wow. Ada not and. Terus ada X, or.
Ini yang or tadi kita mana? Oh, jadi bedanya tuh di sini ya, dia ada barisan lagi. Nah, gini kurang lebih. Ini saya kurang. Nah, ini nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kurang lebih begini ya. Untuk penerapan atau praktiknya tuh kita menggunakan logisim. Kita discard aja. Kita buka lagi. Ini yang tadi not, ini tabel kebenarannya. Ini yang negasi ya, ketika inputnya 0 dia bakal outputnya 1. Terus or ini bernilai 1 ketika salah satu atau keduanya itu bernilai 1. Terus yang n itu hanya bernilai 1 ketika keduanya bernilai 1. Juga not n ini kebalikannya, jadi ketika keduanya bernilai 1 dia bakal 0, dan ketika keduanya itu bernilai 0 atau salah satunya itu bernilai 1 itu outputnya 1. Juga nor yang tadi itu yang kebalikan dari or, ketika outputnya inputnya itu dua-duanya 0 dia outputnya bakal 1. Lalu ini apa nih? Nah, jadi di setiap gerbang logika, di setiap ini nih kan ada yang namanya tabel kebenaran yang beda-beda, tergantung dengan logika ininya. Fungsi dari tabel kebenaran ini untuk jadi acuan dalam penentuan sinyal output dari sebuah rangkaian gerbang logika. Tabel kebenaran itu disebut berisikan kombinasi variabel input sehingga akan menghasilkan variabel output logis. Jadi dalam input output gerbang logika itu ada dua keadaan dari bilangan binar ya. 1 dan 0, high and low, true and false, on dan off. Jadi 1 dan 0 ini, 1 dan 0 ini bisa diartikan sebagai berikut ya, tergantung dengan penggunaannya berarti. Oke, ini pembahasan lebih detailnya ya, yang tadi kita udah bahas. Ini kita bahas sebentar aja. Ini n, keduanya bernilai 1 dia bakal 1. Ini ada rumusnya ya, atau apa nih? Z sama dengan X kali Y atau X Y. Oh iya, bisa juga ya pakai kayak gini. Ini kan 0 kali 0 itu 1, 0 kali 1 itu 0, 1 kali 1 itu 1. Itu bisa menggunakan rumus juga. Ini transistor gerbang N, 2 input. Ini kalau apa namanya, 2 input yang menggunakan RTL, resistor transistor switch. Ini ada yang 3 input juga. Waduh, ini yang multi. Jika jumlah input yang dengan jumlah input bernilai ganjil, maka input yang tidak terpakai dijadikan sebagai high dengan menyambungkan langsung ke cathode ray power dan menggunakan resistor pull up yang sesuai. Terus ada OR ini tadi yang ketika keduanya bernilai 0 ke 0, tapi kalau salah satunya itu bernilai 1 dia bakal 1 juga. Kalau rumusnya itu tanda tambah. Oh iya, 0 tambah 1 1. Terus ada juga yang pembahasan tentang ininya
kurang lebih sama sih ini yang tadi kita baca dari AI ChatGPT ini tadi. Oke, mari kita coba cek. Oke nih, gerbang logika kebanyakan digunakan dalam sistem elektronika digital dan menggunakan komponen elektronika seperti IC, integrated circuit, transistor, relay, dioda, optik maupun elemen mekanikal. Oke, berarti itu aja ya. Kita coba tanya di sini. Apa tadi? Penerapan dari gerbang logika itu bagaimana? Di sini ada dari prosesor dan CPU. Itu prosesor menggunakan jutaan gerbang logika untuk operasi aritmatika dan logika dan pengambilan keputusan. Ini kayak AND OR XOR digunakan dalam ALU untuk operasi dasar. Terus dari memori komputer, gerbang logika desain seperti RAM, menggunakan data disimpan itu menggunakan bentuk bit 1 dan 0 yang dikontrol oleh gerbang logika. Ini bahasa binar ya. Ada control circuit. Ini dalam perangkat seperti remote, TV, microwave, sistem otomatisasi. Gerbang logika digunakan untuk mengambil keputusan sederhana berdasarkan input tertentu. Lalu sistem komunikasi dan jaringan, sirkuit pengaman, gerbang logika dalam perangkat elektronika konsumen, pengolah sinyal digital, kombinasi kunci digital, kontrol, robotika, dan otomasi. Jadi hampir semua perangkat elektronik dan sistem digital yang kita gunakan itu hampir semuanya bergantung dengan gerbang logika. Karena gerbang logika ini juga penting ya. Oh ya, karena gerbang logika itu dasar dari sirkuit digital. Jadi maka dari itu hampir semua perangkat elektronik dan sistem digital itu bergantung pada gerbang logika untuk berfungsi. Baiklah, mungkin materi untuk gerbang logika itu sampai sini aja. Untuk coba pengaplikasiannya mungkin nanti akan dijelaskan. Jadi sekian materi hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.